Tiga pasang sumpit bersaing mengambil mangkuk. Mereka belum makan sup bebek selama 4 tahun. Men Huong mengambil kesempatan itu untuk menyuruh Tuan Din mengambilkan anggur. Setelah itu, ia melanjutkan makan seperti harimau lapar bersama ketiga anaknya. Ayo, biarkan ibu memakannya. Ibu suka kaki bebek. Menunggu Pak Din datang, ia melihat semangkuk sop bebek yang ia rebus hanya tinggal tulangnya saja. Tapi tidak bisa mengatakannya. Siapa yang memaksanya menikah dengan janda Men Huong? Janda itu membawa serta 3 orang anak kecil. Jadi dia harus memberi makan 4 orang. Keesokan paginya Pak Din membeli seekor ikan seberat 3 kg. Makan ikan akhir-akhir ini sangat enak. Tapi ketiga anak ini semuanya setan kecil, karena mereka diberi makan dengan baik. Adik perempuannya sedang memeluk Pak Din. Katakan padanya untuk mengajarinya herbal. 2 anak yang tersisa diam-diam berada di kamar mencari makanan. Carilah sesuatu yang hanya sekedar obat, rasanya pahit sampai mati. Akhirnya mereka menemukan buah medlar. Ketika mereka melihatnya, mereka bisa memakannya tanpa rasa takut. Mereka memakan semua barang pecah belah hijau. Sore harinya terjadi sesuatu dan Pak Din sangat marah. Itu semua obat. Namun anak-anak masih sangat percaya diri. Kami tidak bisa makan cukup, kami lapar. Ai mengatakan dia ingin membesarkan anak-anak. Kami tidak ingin datang ke sini. Itu medlar. Semakin banyak keduanya makan, mereka semakin lapar, tetapi Men Huong tidak memahami situasinya. Katanya dia juga ingin mencobanya. Padahal ketiga anaknya semuanya merupakan warisan mantan suami dan istri sebelumnya. Tapi dia masih diangkat dengan 1 tangannya. Akhirnya ketiga anak itu diusir. Dihukum dengan tidak bisa makan malam. Hanya bisa memakan sisa hautan. Namun mereka bahkan tidak tahu bagaimana cara bertobat. Ambil barang-barang pentingnya besok. Jika kamu tidak mengizinkanku makan, aku akan membuatnya marah sampai mati. Keesokan harinya di meja makan. Ketiga anak itu biasanya makan sepanjang waktu dan masih lapar. Sekarang saya hanya makan beberapa suap. Pak Din melihat tangan anak-anak itu sedang memegang sesuatu. Dia mengeluarkannya dan ternyata itu permen. Tapi kenapa ketiga anak itu punya uang untuk membeli permen? Pak Din hendak marah. Pasti dia mencuri barangnya lagi. Apa yang dia katakan tidak salah. Ginseng besarnya telah hilang. Pak Din sudah tidak tahan lagi. Mana ginsengku? Semua ginseng saya tersisa untuk saya. Aku akan menghajarmu sampai mati, bocah. Men Huong dengan cepat turun tangan. Bukankah itu hanya akar ginseng tua? Pak Din marah. Tahukah Anda berapa biayanya? Tidak ratusan. Katakan padaku berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan dengan menjual ginseng. 5 yuan. Hari itu, 100 yuan sama dengan 10.000 sekarang. Barang-barang yang harganya ribuan dijual dengan harga beberapa ratus. Kejahatan yang luar biasa. Kalau sudah begitu, marah-marah sudah tidak efektif lagi. Pak Din mengajak anak-anak mencari orang yang membeli ginseng tersebut. Akar ginseng itu dipercayakan kepadanya oleh komune untuk dipelihara. Sekarang setelah hilang, ini bukan hanya masalah uang. Akan didenda karena korupsi. Semakin Pak Din memikirkannya, dia semakin marah. Saya ingin melawan mereka. Mengalahkanmu sampai mati. Anda berani memukulnya. Aku menembak wajahnya. Anak yang lebih besar ini tidak peduli pada siapapun. Namun pada akhirnya saya tetap tidak bisa menemukan ginseng. Pak Din hanya bisa membalas dengan kepahitan. Dia memutuskan untuk membawa seluruh keluarganya kembali ke kampung halamannya. Tapi Men Huong berbicara padanya lagi. Ketiga anak itu menolak untuk mengikuti. Jika kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Mereka tidak lahir dari Anda. Manfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan mereka sendirian. Apa yang kamu katakan? Jangan berpikir seperti itu. Pak Din selalu berpikir bahwa orang harus hidup untuk dirinya sendiri. Jadi dia menggunakan alasan untuk membawa mereka ke kota untuk membeli makanan. Di tengah jalan, dia berpura-pura kembali untuk mengambil uang. Beritahu anak-anak untuk tetap di tempat mereka berada. Kemudian dia pergi menemui para pedagang itu. Jadi pembeli tidak bisa memperlakukannya dengan buruk.
Setelah berdiskusi, jual seharga 200. Kemudian kedua pelaku perdagangan itu membawa pergi anak-anak tersebut. Tak disangka, mobil para pengedar tersebut mogok di tengah jalan. Anak yang lebih besar memanfaatkan kesempatan ini untuk segera melompat ke bawah, lalu bersembunyi di dalam hutan. Tidak peduli bagaimana pelaku perdagangan manusia dapat mengejar ketertinggalannya. Setelah berhasil memotong ekornya, anak yang lebih tua kembali ke mobil. Hancurkan pedagang dari belakang. Lalu gendong adik laki-laki dan perempuanmu. Sang kakak tertua berhasil menyelamatkan kedua anaknya dari tangan pedagang manusia. Lalu kembali ke rumah Pak Din. Tapi tidak ada seorang pun yang tersisa di rumah. Sekarang mereka mengerti. Ibu tiri meninggalkan mereka untuk pergi bersama Pak Din kembali ke pedesaan. Sebenarnya Men Huong juga pergi mencari anak-anak. Meski bukan ibu kandungnya, ia tidak berbeda dengan ibu kandungnya. Tapi Pak Din terus bicara dan bicara. Ayo pulang bersamanya. Tapi aku tidak bisa membawa serta anak-anakku. Jadi saya meninggalkan mereka di tengah jalan. Saat mereka lapar, anak kedua dan bungsu menyelinap keluar untuk memakan rebung orang lain. Parahnya lagi, anak bungsunya juga demam. Anak-anak sudah tidak sanggup lagi menanggungnya di tempat asing ini. Mereka tidak punya siapapun untuk dijadikan tempat berlindung. Dini hari berikutnya, ketiga anak itu masih tidur nyenyak di kandang. Kemudian Paman Duk Kui menemukannya. Orang ini dan ibu tirinya telah bertemu beberapa kali. Dia orang baik. Duk Kui menyambut mereka pulang untuk memberi mereka makan. Anak sulung dan anak kedua sedang berlutut sambil bersiap makan. Kemudian Duk Kui menghentikannya. Membesarkan tiga anak sendirian pastilah sulit. Namun hatinya mudah dilunakkan. Pertahankan. Jadi ketiga anak itu bisa tinggal di sini. Beberapa waktu kemudian, Men Huong mendengar berita itu dan datang ke pintu. Dia ingin membawa kembali anak bungsunya. Duk Kui mendengarnya dan berkata jika dia ingin merawat mereka, dia akan membawanya pulang. Tapi Pak Din hanya mengizinkan satu anak untuk diasuh. Terlalu banyak yang harus diberi makan, dan anak bungsu lari setiap kali melihatnya. Menolak untuk mendekat. Aku tidak akan pergi dengan ibu. Aku bukan ibumu, tapi ibu tetaplah ibu. Dia menasihatiku tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, saya hanya bisa menangis dan memeluk anak bungsu saya. Pada hari ketiga, Men Huong menyerah. Menangis saat aku pergi dari sini. Setiap pohon, setiap bunga, setiap rumah, setiap pemandangan. Padahal ia menganggap ketiga anaknya seperti anaknya sendiri. Tapi dia hanyalah seorang wanita yang membutuhkan perlindungan. Sejujurnya, ini tidak mudah baginya.